Pelajaran yang kedua adalah tidak boleh serampangan saja atau asal-asalan dalam perkara kehormatan. Sini lihat, kalau betul ada orang yang mendatangkan perbuatan keji seperti itu, datangkan dulu 4 saksi. Karena itu kehormatan orang mesti dijaga dengan benar, tidak boleh dirusak, tidak boleh difitnah. Itu saja. Sedikit orang yang hari ini menjadikan kehormatan orang lain sebagai bulan-bulanan. Apalagi dengan media sosial hari ini mudah sekali menjatuhkan orang lain, menuduh orang melakukan sesuatu. Hati-hati, sebab kalau kehormatan sudah dirusak, bisa jadi akan melekat, akan menjadi kehinaan bagi orang selama-lamanya dan anak keturunannya. Kalau seandainya itu adalah buhtanan, tuduhan palsu, kebohongan, apa jadinya? Sanggup tak menanggung kezaliman seperti itu di hari kiamat kelak? Nah, karena itu urusan ini harus dijalankan dengan sangat hati-hati. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak benar terlihat terkait dengan perkara kehormatan orang, jangan begitu saja menimbulkan tuduhan dan fitnahan sebelum apa? Sebelum ada pembuktian yang tepat dan benar. Catatan yang kedua. Apa? Karena konsekuensinya tidak ringan, berat. Kemudian berikutnya adalah catatan yang ketiga, bahwa tindakan yang dilakukan oleh penguasa, pemimpin untuk menghambat suatu perbuatan keji itu supaya jangan menyebar menjadi penyakit sosial di tengah masyarakat, itu adalah tindakan yang disuruh oleh syariat. Jadi, kalau ada pemimpin mengambil kebijakan dengan tujuan jangan sampai perbuatan keji menjadi penyakit di tengah masyarakat, dia cegah sebelum itu terjadi, itu adalah tindakan yang harus disokong bersama. Maaf. Nah, sebagian orang hari ini memperhadapkan keputusan pemimpin seperti itu dengan hak asasi. Nah, mereka yang mengatasnamakan hak asasi manusia berdasarkan kepada pemikiran liberal, sehingga akhirnya memberi peluang berkembangnya fahisyah di tengah masyarakat. Pada hakikatnya orang-orang tersebut adalah orang-orang yang menyokong kefasidan atau kerusakan di tengah umat manusia. Jadi orang-orang yang mengatasnamakan apapun sehingga menghambat tindakan pemimpin, penguasa untuk mencegah jangan sampai suatu kerusakan menyebar. Ya, misalnya dibuat aturan untuk antisipasi supaya LGBT jangan berkembang, bangkit orang atas nama hak asasi. Ini hak asasi manusia, ekspresi gender dia, berbagai macam alasan. Padahal pemimpin, penguasa sudah mengambil langkah untuk melakukan antisipasi seperti yang terjadi lama ini. Kemudian dibiarkan
akhirnya berkembang. Tidak jadi langkah-langkah itu diambil. Pada hakikatnya orang itu adalah penyokong kerusakan di muka bumi. Nah, perhatikan, sebagian orang memang demikian adanya. Seperti surah Ali Imran ayat 78. Begitu mudah orang memutarbalikkan, dan mereka pakai kadang alasan-alasan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sebenarnya mereka berbohong. Ada manusia-manusia yang kalau kita lihat, kita dengar, mereka itu bertindak seolah-olah mereka menegakkan kebenaran. Bahkan tanpa malu kadang mereka berhujjah pula dengan kitab Allah, dengan pandangan ulama. Dan sebenarnya mereka berbohong atas nama Allah. Yang mereka inginkan apa? Adalah menyebarkan kemafsadatan di tengah umat manusia. Bagaimana cara mereka itu? Caranya adalah menghambat setiap langkah yang dilakukan oleh orang yang memiliki kewenangan dan kekuasaan, yang berniat baik untuk menghentikan penyebaran perbuatan keji. Nah, orang yang seperti ini jelas adalah orang-orang yang menginginkan kemafsadatan pertebaran di muka bumi. Ini yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasla wallahu la yuhibbul fasad. Perhatikan ayat 204, ayat 205 dari surat Al-Baqarah. Ada manusia yang pintar, yang kalau kita perhatikan, kita dengar, membuat kita kagum dengan mereka. Komitmen mereka, kata mereka, mereka adalah orang-orang yang memperjuangkan kemanusiaan dan berbagai macam, tetapi itu adalah selimut saja. Mereka tidak mau benar-benar memahami esensi masalah dengan konsep yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sehingga ketika ada suatu langkah-langkah yang diambil untuk mencegah perbuatan keji, mereka anggap itu adalah pembatasan hak asasi. Jadi ayat dalam surah An-Nisa ayat 15 tadi, yang dikatakan oleh jumhur ulama mansukhan, dinasahkan oleh ayat surat An-Nur tentang orang-orang wanita-wanita yang mendatangkan perbuatan keji. Dia lebih cenderung mengatakan bahawa al-fahishah di situ, perbuatan keji di situ, difahami lebih umum, tidak hanya sebatas perbuatan zina dalam makna wuku', terjadinya perzinaan. Kenapa? Karena ketika ayat surat An-Nur turun tentang hukuman cambuk jilid dan juga ketentuan adanya rajam terhadap orang yang berbuat zina, bukan berarti mereka-mereka yang mendatangkan perbuatan keji tersebut sudah tercover semuanya oleh hukum cambuk dan rajam itu. Karena sulitnya pembuktian perzinaan tersebut. Sulit. Pembuktian perzinaan itu termasuk pembuktian yang sulit.
Apalagi kalau kita merujuk kepada kitab fikih. Bagaimana saksi baru dikatakan memiliki kesaksian yang sah dalam perzinahan, melihat betul perzinahan itu terjadi. Apa caranya tuh? Kira waktu mencaliknya tuh. Ada kan sebagian kitab fikih mengatakan melihat perbuatan itu. Tapi bila orang berzina sudah calik orang, tetapi kita sudah tahu bahwa perbuatan itu sudah, walaupun belum terjadi, itu sudah masuk tak kategori fahisyah. Berarti hukum rajam dan hukum cambuk menyelesaikan persoalan yang terbukti. Yang terbukti perzinahan yang terjadi benar. Tidak ada kesangsian padanya. Nah, bagaimana dengan fahisyah lain? Nah, diserahkan kepada waliul amr untuk meletakkan hukuman. Jadi kalau toh lolos dia dari hukum perzinahan, bolehkah pemimpin membuat hukuman lain? Boleh. Yang disebut dengan hukum ta'zir tadi. Di pemimpin, saya mengimbau pemimpin di negeri ini, khususnya juga apalagi di surat, bergeraklah membuat aturan-aturan yang menghambat perbuatan keji ini sebelum sampai terjadinya perbuatan. Nah, salah satu dahulu kenapa kita berusaha untuk membuat aturan agar penampilan busana yang kita pakai itu jangan bertolak belakang dengan ketentuan syariat, antaranya adalah sebagai penghambat jangan sampai cara berpakaian berpenampilan kita ini menjadi jalan untuk menyebarnya perbuatan. Itu salah satunya timbangan. Kembali kita kepada cerita awal kita tadi. Nah, begitulah Islam mengobati persoalan itu. Jadi Islam mengobati masalah bukan ketika dia telah timbul penyakitnya, tapi jauh sebelum penyakit itu meruyak, sebelum masalah itu muncul, cikal bakalnya, tunas-tunas kemaksiatan itu sudah dipatahkan oleh syaitan. Itulah makna kenapa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabu, wala taqrabu, bukan dengan wala taqtarifu, wala taf'alu, bukan begitu, tapi wala taqrabu, la taqrabu zina, kan begitu. Kenapa jangan mendekati yang muncul di dalam larangan Allah? Karena apa? Apabila seseorang telah terseret menempuh jalan menuju kepada perbuatan keji ini, dia sulit untuk menahan dirinya, mengendalikan dirinya. Sulit. Orang kalau sudah terperangkap oleh syahwat, lupa dia siapa dia, lupa dia dengan status sosialnya, lupa dia dengan ilmu yang ada di kepalanya. Bapak dan ibu-ibu kan sudah banyak melihat, mendengar berita, informasi. Ada anggota yang terhormat tertangkap berselingkuh. Ada videonya lagi.
Apa kita tidak muncul pertanyaan di dalam hati? Ini orang pendidikannya sekelas apa? Oh, ternyata dia sekian. Ini orang bagaimana ini? Ini orang berpangkat ini. Orang terhormat. Dipilih orang sekota, kampung, senegari. Pernah tidak terdengar kalau negari lakukan perzinahan di kandang kambing boleh? Nah coba, orang kalau sudah terperangkap syahwat, hilang. Itu makanya syariat tidak hadir memberikan solusi ketika perbuatan itu telah terjadi. Syariat hadir jauh sebelum itu. Jadi tunas itulah cikal bakal yang akan membuat terjadinya perbuatan, itulah yang menjadi perhatian, dan dari sanalah pagar pertama ditegakkan. Nah begitulah Islam. Jika ada sesuatu yang memudaratkan manusia, jauh-jauh sebelum kemudaratan itu muncul, Islam telah memberikan pagar yang jelas. Nah itu yang tidak ada pada ketentuan-ketentuan hukum yang dibuat oleh manusia hari ini. Jadi karena itu jangan heran, semakin banyak manusia ini membuat hukum, bukannya kejahatan yang akan berkurang, tapi penjara yang akan bertambah penuh. Kenapa? Karena hukum-hukum yang dibuat oleh manusia tidak memiliki daya tangkal sebelum kejahatan terlaksana. Tidak memiliki daya tangkal itu. Ia hanya hukum yang melahirkan apa? Hukuman atas pelaku kriminal. Liang suk penjara. Oh, suk penjara. Yang sebelum itu mana? Terlepas. Bahkan aturan-aturan yang dibuat untuk menangkal, untuk mencegah, itu tidak memiliki kekuatan apa. Hanya bapak dan ibu-ibu kalau pernah mendengar di Sumatera Barat ini pernah dahulu dilahirkan beberapa tahun yang lalu, sudah puluhan tahun, perda pekat namanya. Tahu perda pekat? Perda penyakit masyarakat. Alai berhenti penyakit masyarakat, tidak semakin pakai saja. Kenapa? Karena dia tidak punya Nah, kalau kembali kita kepada ketentuan syariat, sebenarnya kita sudah menemukan belum suatu kejahatan muncul, suatu kekejian terjadi, Islam telah memberi ruang kepada orang-orang yang memiliki kewenangan bertanggung jawab mulai dari keluarga untuk mengambil tindakan. Nah, apakah ini akan kita jalankan atau tidak? Tentu kembali lagi, Al-Quran memberikan hudan, hidayah. Baru hidayah itu akan membawa kemaslahatan kepada kita kalau kita memakainya. Kalau hari ini buatan keji bertebaran, siapa yang patut disalahkan? Kita yang tidak akan putus pun, sehingga akhirnya kita menanggung akibat dari merajalelanya fahisyah.